Jadi kayak di awal kan mereka sempat buat menang nih SRG tadi untuk game pertama. Game kedua, game ketiga mungkin yes so-so, tapi mereka bisa membaca dengan kestabilan dari draft yang mereka mainkan. Thanks to siapa ini di antara player Liquid? Dua Sunford? faktor pasti ya. Satu Kartuzi sih. Aku masih Kartuzi sebenarnya. Halsey dan Sunford di Dan 3 Sunford. game ini Iya ya? betul. Gimana dengan KB? Aku tetap Sansan sih. Sanji Dan Sunford. juga Sunford karena Sanjinya juga di Turtle 1 selalu nge-enable Karl TZ. Jadi itu alasan kenapa dia bisa menang retrinya. Ya tiba-tiba Joy-nya diangkat lah. Tiba-tiba tadi di game yang kedua direcokin. Untuk Sekisnya, Lancelot-nya sampai gak dapetin purple buff. Jadi ya menurutku yang paling make sense di sini adalah gimana caranya untuk tim SRG OG secara objektif bisa memisahkan dynamic duonya ini dulu nih. Itu adalah PR untuk SRG OG berarti? Iya, pisahin ya Sansan kombonya ini. Wah, berarti combo Sansan versus combo Seki Stormy apa ya berarti ya? Seki Stormy kita masih belum lihat connect-nya kok. SS. SS. Sebut aja Sama-sama Iya juga. SS. Iya, Iya kan emang SS. Stormy Sekis. Wah iya, bener Bude, kemarin kita digituin sama keser-keser PH. Oh iya Pas bener. Onyx-nya 3-1. Wah, kalian tidak melawan kemarin. Bukan tidak melawan sudah. Om, emang kita kalah kemarin Onyx ID. Harus terima ya. Iya. Nerima legowo. Gak apa-apa Bude, kita kan udah bales. Iya, sing penting yakin lah ya Kita nanti. udah balas keser PH lawan keser ID. Aman. Oke. Menang 4-0, menang 3-0. Yeay. Tapi kalau ini bakal jadi game yang menentukan juga TLPH. Sekarang berada di second pick lagi. Lagi berarti Lagi, ya ya. itu SRG OG memilih Blue Sides. Bisa dia. Kali ya tetap jadi faktor lah pertimbangan untuk di-ban dengan tim Liquid Philippines. Lapu-lapu atau Glue nih Om? Kalau Ayo. aku sih mending Glue ya. Mending lawan Glue. Mending lawan lapu-lapu Lapu-lapu daripada kan? Glue. Iya. Soalnya lapu-lapu di game 1 juga ternyata masih bisa dihalau. Game 2 Diandang juga. sama SRG OG. Iya. Iya. Nggak terlalu impactful lah. Nah, kalau Glue ini masalahnya dia lengket banget kan, kayak ketempelan. Dia adalah lab. Betul. Dia adalah Glue. Glue dia. Glue, Oh, iya. menarik. Kita nih. belajar bahasa Inggris bersama KB. Betul. Nah. Loh, bentar. Mereka nge-ban Kalia sendiri nih ya. Mereka nggak mau ngelepasin Kalea. Apa yang Xunshin kelepas? Lancelot kelepas? Ya itu pasti mau diadu sekarang karena mereka Itu nge-ban yang mau Kalia. diadu ya. Ya, Xunshin, Berarti kayaknya Lancelot, Sekisnya yang Baxi. mau ke arah Yusunsinnya. bisa. Karena kan tadi Lancelotnya ada di tangan dari ini Sekis. Sekis ya. Tapi kasih Lancelot ke tangan Kartuzi. So far ya. Belum pernah kalah sih Lancelot di MSC. Seingat belum pernah kalah. Kayak call the ambulance but not for me gitu ya. Iya. Kalau ngasih Lancelotnya ke Karl Easy gitu. Lapu-lapu ternyata yang di-ban bukan Glue. Oh, Ah, masih. Masih ya. Diadu Xunshin berarti. nggak dilepas tapi. Yusunsin di-ban. Dikasih Lancelot ditukar sama Basha Fredrin mungkin. Fredrin ada ya benar. Bahkan Povius ada, gak ada masalah. Kalau Lancelot ada Povius dengan siapapun nanti. SRG dikasih banyak pilihan sebenarnya ini, tapi satu hero aja nih. Iya itu dia. Susahnya first pick itu banyak pilihan tapi cuma pilih satu. Heeh. Nah itu yang paling menjengkelkan tuh. Atau jangan-jangan di sini malah Stormy ambil Zuxin. Oh, jangan Ya, kasih. daripada Sanjinya pakai lagi Om. Enggak, mending Lancelot. Mending Lancelot. Nah, mending Lancelot. Iya, Yang paling mending daripada yang tersisa ya Bang. Betul, karena pemegang skinnya di kanan nih. Yakin mau kasih tim Liquid Philippines. Nah itu dia, Poveus. Povius satu nih udah pasti Poveus ya. Satunya ditambah lagi Zuxin. Ya boleh. Soalnya satunya bebas sih tapi ya cusin oke lah. Parsia boleh, Zuxin boleh. Atau mau deny Granger, ambil aja Grangernya. Oh iya dong. Boleh sih. Ya, Untuk Poveus langsung pakai Granger draft gitu. yang eksplosif. Munculin EXP dan juga Gold Laner. Oh, tidak. Glue? Mereka menjawab dengan Glue first pick. Wah. Ada apa gerangan? Ini kenapa langsung jawabnya dengan Glue dengan di saat kalian menyebutkan hero-hero yang lagi overpower, lagi juga meta. Sebenarnya bukan overpower ya. Povius itu dia itu enak buat ngelawan hero-hero Buat yang lawan ngedash. Lancelot, iya. Ya, typically ini pasti puncture terus-terusan. Dan dia kan pasti Demonic Force-nya pasifnya. Langsung ngisi terus tuh pasifnya nanti. Tapi Isi ternyata terus. Glue ya. Lebih mau ditempelin. Lebih pengen untuk zoning aja nanti. Ngikutnya Lancelot yang kemana. Tapi kalau kayak gini Om ya. Aku merasa kayak pick ketiga atau pick keempat limanya SRG OG itu bisa Faramis loh. Atau sekarang sih ambil Faramisnya Iya, sebelum sekarang di-ban. boleh Sebelum Faramis. di ban. Iya, Parsha Tapi tapi. Uranus ternyata yang keluar. Dibuka. Kali ini senjata rahasia ya seharusnya ini untuk SRG juga. Nah, tapi kalau ngelihat Glue yang sudah diambil, ini Uranusnya bakal lumayan berkuasa sih saya Uranusnya. Aku merasa kayak pick Hayabusa juga bukan pick yang menang lawan Lancelot. Ya. Aha. Kita tahu Tonros Phantom Execution ini bisa escape dari Shadow Kill dan akan sangat-sangat lama sekali untuk Karl TZ kalau emang targetingnya bener-bener mau ke Lancelot. Ya, dan jangan lupa nih ya, berarti Hayabusanya harus bisa menjadikan item cepat juga di early game. Kalau pengen menumbangkan
Uranus. Kalau dia lagi ketinggalan level, ketinggalan item, Uranus bakal bahagia aja. Ngumpulin stack-stack pasifnya dia, regennya akan jauh lebih cepat lagi dan gak kurang-kurang nanti buat regen dari Uranus. Ya jawaban atas Uranus juga ada carry, tapi carry bakal kesulitan ketika ada Lancelot. Parcha dan juga Lancelot. Nah, karena range-nya pendek banget Iya. ya. Tuh. Untuk nge-meltdown Uranus yang akan jadi depannya, atau mending udah cuekin aja Uranusnya, fokusin ke yang lain. Sebenarnya pengen bilang cuekin ya, tapi itu gak bisa cuekin juga. Nggak karena bisa, iya. damage dari tim Liquid Philippines ini mereka gak bisa yang instant buat ke Uranus sekarang. Granger sih paling pilihannya. SRGOG bisa nge-ban itu. Mereka ban Granger biar nggak memberikan itu ke Oheb. Karena kita tahu tipe dengan Sky Pierce, Uranus ini akan sangat mudah sekali untuk di meltdown. Karena Uranus ini kuatnya di regen, bukan di full HP, beda sama Yep. high loss. Dan itu yang mungkin perlu dipertimbangkan nanti di band yang kelimanya. Bruno Oke, Bruno ban ya. masuk ternyata ke dalam list dari respectnya Coach RC. Wah, tapi kalau Bruno di ban ya, apakah kita harus melihat lagi nih Roger yang bisa diambil dengan Innocent juga? Karena secara Roger akan ngikut loh kebayangannya dari Hayabusa buat Coach Shadow. Mumpung lawannya Lancelot, kenapa nggak Ohebnya ngambil Rogernya om? Bisa Susah loh buat Lancelot menghadapi Roger. Bisa. Jadi Mau kok- build apapun. Ya. Compatibility-nya lebih baik di TLPS kalau ada Roger. Mungkin karena TLPH ini ngambil duluan aja Bude. Oh, Granger di ban ya. Keempat kan dia. Apa nih, dipaksa Moskov kah? Yang Atau mereka ambil roamnya dulu. Karena rebutan nih untuk roam dari kedua tim belum kebuka. Ya, bentuknya ROM dari SRG mereka bisa mainin Chow nanti. Main pick off ya. Iya. Yang penting screening hero-nya open boleh sih. Atau JP duluan yang bawa contar. Wah. Itu bakal lebih plot twist ya om. Nah, Kayak dia membiarkan nanti oke, SRGOG mau apa nih main roamernya. oh Hilda. Hilda roamer. Hilda Romer, yes. Nge-mirroring untuk Lancelot-nya. Yap. Pasti. Dan Pasti. nge-screening biar gimana caranya Lancelot nggak jadi. Betul, dari awal ya pasti ya. Level Iya. 2 lah, level 2 lah. Level 2 bisa langsung masuk jungle-nya. Atau ya level Wow. 1 pun bisa untuk cari informasi di purple atau di orange. Tapi jujur aku bukan bukan orang yang suka Hilda Romer. dengan Hilda roamer. Iya, aku kurang suka sebenarnya. Nggak ngefans sama Hilda Romer. Nggak ngefans banget. Hilda EXP iya aku suka. Kenapa? Screeningnya dan levelingnya lebih gampang. Kalau Hilda roamer tuh kayak udah under level. Pasti ya. Disuruh nyari informasi, invade jungle, invade bush. Tapi ternyata kalau misalkan ketemunya lawan yang lagi siap gitu kan dengan setupnya, wah bonyok lah kita. Nggak bisa kabur juga, akan sulit juga sendirian di situ. Dan Kimi Kimi Gold Lane. Gatot Kaca, Kimi Gold Lane. Seberapa suka kalian melihat Kimi di Gold Lane untuk SRGOG? Jujur kalau dibuka di awal aku kurang suka. Kimi Golden better kalau di red side. Karena bisa ngagetin kan. Nah ini kalau dibalik misalnya dari tim Liquid Philippines, mereka ngebuka kayak yang bisa menang lane lawan Kimi. Ini bahaya banget. Ya, Cloud. menang lane-nya om. Menang Cloud lane. di Blazing Duet langsung. Oke, sepertinya kalian agak sedikit bimbang nih. Tim mana yang lebih enak untuk mengeksekusi dari segi draftnya? Siapa? Aku powernya mungkin di SRG ya kalau game yang sekarang ya. Karena mereka lebih balance. Dari jungle sampai dengan gold. Ya goldnya gue kurang suka. Tapi ya oke lah gitu masih bisa diisi dengan Kimi. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu suka dengan Hilda roamer, tapi aku ya tetap melihat Sanford dengan glue-nya. Wow, hero power sudah didapatkan oleh Sanford. Namun, bagaimana Land of Dawn akan berbicara? Karena suara akan kita dengar dari Ranger Mas dan juga Lim Kochul. Land of Dawn bukan hanya ingin berbicara tapi juga akan bergoyang berdeklarasi monster. Sanford bukan hanya di match ini. Dari awal dia muncul di Riyadh, Saudi Arabia. Dia udah menggetarkan Land of Dawn sebagai penggendong handal. Oke, tapi ini dia 1 poin memimpin ya untuk tim Liquid PH. 2-1 skor sementara. Tapi best of 7 game yang akan panjang mungkin bisa terjadi. Apakah SRG mampu mengejar? Dan kita akan lihat juga Liquid, kalau Sandy dia menang, dia masuk match point loh. Oke, itu yang berbahaya. Match Oh, point. kram. Tapi nampaknya di arah top kita lihat ada sedikit first blood. Surprise. Flicker telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak, tapi first blood tetap didapatkan pasukan dari tim Liquid tanpa ada basa-basi, tanpa ada pertukaran bahkan sama sekali, Lim. Wow, kayaknya movie udah terbaca deh. Ketika memang ada Uranus itu akan cut wave, itu akan coba untuk nge-zoning. Yang terbaca oleh tim Liquid PS jadinya ya udah Uranusnya bakal langsung kepegang. First blood lumayan banget sih ini. Bikin Krama jadi lumayan under. Walaupun ya dari gerobak yang bawa XP-nya masih ada. Iya, kalau tadi gerobaknya udah nggak ada ya, wah bakal berat sih nanti ketika dia di arah Tarto. Karena memang fokusnya ke arah Uranus ini adalah memang zoning aja, cukup sampai di situ loh. Ya sebenarnya untuk XP lane sekarang ya. Karena patch terakhir minion di XP lane itu diperbanyak untuk experience-nya.
Jadinya harusnya masih aman, tapi JP mau dipunish. Bakal coba dibalaskan kembali keadaan panis antara satu buah poin kill tapi tidak mampu berhasil mendapatkan apapun. Meanwhile Oheb dia nggak kenal takut untuk melakukan adu poking. Tapi jangan dilupakan, Innocent tetap akan lebih sakit ketimbang Oheb untuk menit-menit seperti ini. Oh, Yuns, hati-hati, dilempar lagi ke belakang. Tapi nggak connect lagi-lagi Shadow-nya ya. Quad Shadow-nya agak sedikit basah kayaknya tangan Kaltes ini. Udah 2 kali kita menangkap ya. Iya, basah atau salah predik itu juga masih kita pertanyakan ya. Walaupun dalam kondisi on the way greatest of all time, face MLBB. Wah, Tapi kali ini lihat Oheb dari one by one situation dengan Innocent depan sana. Bakal coba dipasang dengan damage yang cukup besar dari JP. Mendengar banget ada Kaltusi. Sang eksekutor berhasil mendapatkan poin killnya. Wah, mahal banget sih dikasih ke Kaltusi. dan ini rapi banget loh. Seakan-akan rotasi dipimpin habis. Sanji yang isi atas, gelunya langsung setup di bagian depan. Karena dia tahu walaupun berada di level 3 dia bakal di level 4 dengan waktu yang sangat tepat. JP bakal menutup jalan di mana Sekis berada dengan Kram melakukan zoning out juga menuju ke counter C. Pada dasarnya keluar karena Sunfall hilang. Instant damage menuju ke pelanggan Sekis mau tidak mau Phantom Execution harus keluar dari ceratan Team Liquid. Sanji bakal didorong mundur ke belakang, tapi menzoning out karena Sanji juga butuh konsekuensi. Terlalu banyak sosial yang dikeluarkan, bahkan JP di depan sana Retribution! Counter C! Greatest of all time, the blessing from Oheb! Menutup ke arah Sromi. Oheb dengan melakukan satu rotasi yang sangat cepat dengan arus sungai, membuat yang Liquid berhasil mendapatkan keuntungan maksimal. Yuns terperangkap, bakal coba dipaksa oleh Sanford. Tidak ada jalan untuk pulang selain Avatar of Guardian. Dan lihat, 100 turtle kill dari Counter Z di MSC. Wah, ini genap jadi 100 ya. Tapi ini turtle pertama di game kali ini membuat itu akan snowball banget. Ya kita tahu sama-sama assassin. Dan power retribution, Lancelot akan unggul. Tonros retribution, siapapun bakal bilang iya. Itu akan lebih enak untuk last hit. Cuma tadi bayarannya ada Innocence ya, yang full plating di bagian bawah juga. Jadi kayak memang yang dilepas sama Oheb ini lumayan ya timpal lah, bisa gue bilang sepadan juga. High risk, high return. Ya makanya goldnya masih dipegang oleh tim Liquid. Tapi kalau untuk individu, Mau Sanji? Sengaja? Oke. Aman sih, masih aman. Iya ya, kalau sengaja tapi terlalu banyak gak sih menahan damage-nya? cuma ya selama masih aman fine sih. Mungkin ya tadi ada perhitungan yang dipikir oleh Sanji bisa dibalikin gitu kan. Belakangnya tuh banyak teman-temannya juga. Tapi ya Innocence harus Kembali lagi menjadi target utama Innocent. Kali ini memiliki flicker tapi masih coba ditahan kartu C. Dengan Shadow Kill yang dia miliki tidak bisa mendapatkan poin kill atas Innocent dan Avatar Guardian. Sanji seperti biasa trigger santai, tenang, damai. Seakan-akan gak ada apa-apa di sana. Ditungguin kalau bisa sampai dekat kuping baru dia flicker. Itu dia. Bener-bener ya nggak panikan nih. Kayak sedikit berbeda ya dengan sebelumnya gitu kan. Dengan match-match sebelumnya juga. Tapi ini harus tetap hati-hati loh. Jangan sampai, ini hero momentum kan. Jangan sampai nanti mereka mendapatkan momennya dan tiba-tiba dibalikin. Ya, karena Oheb juga kita harus lihat dengan kondisi dia menggunakan flicker. Unbreakable itu nggak bisa dihindari loh. Unbreakable Avatar of Guardian nggak bisa dihindari sama dia. Jadi mau tidak mau, dia juga harus masuk dengan minimal stack penuh. Walaupun dia nggak punya target, stacknya dulu penuh. Tapi lihat di arah bottom lane, Oheb akan coba untuk bertahan. Damage tadi terlalu sakit. Dengan ada Battle Man rematch, yang berhasil menyelamatkan dirinya. Masih ada flicker, terasa pulse. Tapi lihat, Oheb masih bertahan di sana. Dengan flicker yang dia miliki, dia nggak terlalu takut. Dan gocekan Battle Man rematch. Membuat Oheb masih selamat di arah bottom lane. Terlalu banyak yang dikeluarkan di arah bottom lane. Membuat Kartesi bisa mendapatkan turtle dengan free. Mendengar belakang ada sebuah jawaban. Tapi nampaknya Sanford mencoba untuk menunggangi Keram. Tapi kalau Keram ditunggangi tanpa ada pertukaran dan malah Sanford yang tumbang, jadi malah greedy nggak sih Lim? Wah ini serius, Sanfordnya nggak mau mundur kah? Dia coba untuk tempel terus dan ini mengganggu sekali untuk Sekis. Oke, mengganggu tapi dia nggak boleh lupa juga Sekis masih bisa kabur. Bahkan coba dipaksa di depan sana Sekis. Satu hit terakhir, memilih untuk mundur dengan flicker yang dikeluarkan. Apakah worth it flickernya? Ini lama banget tapi sih. Serius. Yang dilakukan oleh Sanford itu ngebayang tem dengan sangat lama. Bawahnya gak ada flicker. Jangan lupa tersebut gak ada flicker. Tebakan langsung ada Innocent dengan Shadow Kill. Kembali lagi Kaltesi sebagai eksekutor semuanya. Suapin Kaltesi, semuanya ngasih makan Kaltesi. Karena gak butuh waktu lama kalau Kaltesinya bisa kencang lebih awal. Wah tapi ini Stormy gak bisa sih. Tengahnya harus dilepas. Bodyguardnya ada 2 bos. Ada Sanji, ada JP. Jadi mau gak mau tengahnya akan terbongkar. Vision mereka akan semakin berkurang. Plus lihat Sekis ketinggalan level 3 level loh. Wah, preman hutan di depan sana menangkap karena Sekis. Lihat tidak ada Tonros kembali. Untungnya masih punya double puncher. Bayangkan kalau tidak terperangkap dengan Sanford. Gulu-gulu yang cukup mengerikan. Itu dia, bahaya banget nih. Dan ini akan terus berlanjut loh. Karena di bagian bawah lihat Targetnya Innocence, dia udah ada flicker.
Cuma kalau sampai kebuang lagi, berarti Kaltezi akan ke dia lagi. Iya. Itu akan selalu terjadi repeat. Dan sekarang nggak ada solusi untuk Sanji gue lihat. Ya benar. Dengan adanya Innocent yang tidak dijaga, ini repeat order terhadap kill yang dilakukan Innocent ini selalu akan berulang nih. Dan bahkan di depan sana, surprise, menuju ke belakang, Sekis punya peta persekusi tapi sial, kuat shadow predicted yang bagus banget dari Kaltezi. Sayang sekali di dalam turret dan tidak ada jarak untuk mengeluarkan shadow kill-nya. Cuman emang agak susah ya Lancelot versus Hayabusa. Karena ya lagi-lagi shadow kill bisa di dodge dengan Tonros itu nggak adil lah pastinya untuk dari Hayabusanya sendiri. Makanya tadi kayak Sekisnya masih bisa selamat. Tapi invade ke arah purple buff ini gak bakal berhenti. Oke, Sekis belum punya purple buff, masuk lebih dalam. JP target utama mereka, poking damage udah cukup. Tapi makan ke arah JP dengan flicker yang dia miliki kayaknya gak cukup worth it. Poking menuju ke arah sosok Yums, memaksa ke arah Avatar of Guardian. Itu membuat tim Liquid akan free. Tapi JP, apa yang dilakukan? Console Gaming, distraction, dan bahkan Vader Estrik yang gak maksimal. Membuat para pasukan dari tim Liquid mengendorkan kembali. Tapi tim fight Avatar of Guardian dari Yums hanya untuk mundur ke arah belakang. Itu yang sudah diperkirakan, flanking gaming yang terjadi. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berhasil mendapatkan Yums dan juga Sekis. 3 point kill. Liquid memporak-porandakan Selangor Giants di menit yang ke-7. Wow, terlihat sangat berbeda dengan game yang pertama. Liquid mereka menunjukkan bahwa mereka memang sedang di atas angin. 2 game sudah kita lihat Liquid memimpin, tapi bahkan sekarang ketiga kalinya Liquid akan memimpin kembali. Oke, kalau ngomongin dari traction pulse, target utama mereka ke arah belakang, jangan lupakan itu aja beat belakang. Bayangkan kalau tidak ada minion itu dia bisa akan cukup maksimal. Turret tetap didapatkan, Sanji tidak mau terlalu terburu-buru dan lihat apa yang dilakukan oleh Sanji. Dia menahan flickernya dan ternyata beatnya berhasil. Di belakang tidak ditutup dan blazing duet from Bohem berhasil menutup, looking for wipeout. Dan ini bencana tim Liquid Philippines memporak-porandakan Selangor Giants di menit yang ke-8 mencoba melakukan one strike push. Tapi sayangnya tidak ada minion di depan sana. Ya, itu ada satu katapult aja akan dicoba itu. Katapult yang sekarat pun akan dicoba. Karena pas banget dari spawn minion, dia akan maju, mungkin akan di TB-in sama JP, sampai tumbang pun dia akan TB. Dan itu bisa tadi kalau ada satu lagi. Sayangnya tadi udah terakhir dan udah habis. Sekarang reset lagi, tapi 10.000 di menit 8. Bahkan nuangin JP pun mikir 2 kali. Gua rasa gak bisa sih. Gak bisa, mikir 2 kali. Short skill ke arah JP aja itu udah harus dipikirkan berkali-kali, Lim. Oke, dan kita lihat winning condition dulu ya. Selangor Red Giant, dia masih punya high ground defense. Ada Stormy. Mungkin nantinya ada misplay yang terjadi dari Liquid juga, bisa diharapkan ya. Ada misplay yang terjadi dari Liquid, dipunish, goldnya mengejar, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk high ground 2, ada Kimi, ada Parsia. Sebenarnya lumayan kuat. Cuma ini masalahnya dia Kaltezi nih. Gimana caranya nangkap Kaltezi biar nggak ada serangan ke backline-nya? Iya, dia sumber masalah. Dan satu, selain sumber masalah dan itu dia tim Liquid dengan recall nya. Gimana ya di recallin adik abang tuh rasanya gimana, Ji? Lumayan ini sih pusing bala. Sakit juga ya. Sakit pala sih. Sanji Sanford, dimakan coba. Oke, Sanford bakal coba di all in. Sanji mencoba untuk menutup jalan yang diberikan dari Monster Gak Kill. tumbang. Monster Kill dari top lane atau nowhere. Mereka kehilangan Sekis. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Tiffany menjadi pilihan utama dengan Yulf akan coba dimakan para pasukan dari tim Liquid. Mereka 1-1 menggerogoti sang juara pertahanan. Blazing duet from Mohem. Bersama dengan Shadow Kill yang diberikan oleh seorang Kaltezi. Gak bisa. Dan ini dia di depan mata. Kemenangan match point. Tim Liquid memporak-porandakan. Kram Flicker bakal coba dipapang oleh Sanford. Mencoba untuk menuju ke arah belakang, baik time yang dilakukan tidak berhasil. Sekis versus everybody, Sekis capture the win. Dan bahkan ini bencana match point berhasil didapatkan oleh tim Liquid. 10 menit, waktu yang sangat-sangat cepat. Tim Liquid PH, mereka bahkan tidak terlihat kesulitan sama sekali. Uranus Peak yang terbaca 100% menjadi masalah serius untuk Selangor Giant. Tim Liquid Philippines apakah akan mendapatkan gelar mereka MSC Brimostar? Dan kemungkinannya terbuka begitu besar karena mereka baru saja mendapatkan kemenangan yang begitu mutlak. Tim Liquid, mereka menjawab semua tantangan dari SRGOG di game yang keempat ini. Sangat cepat ya untuk game tadi. Benar-benar kepegang mungkin tempo permainan yang dibangun oleh SRG. Aku nggak expect tadi Krem lewat langsung dipentung sih om kepalanya. Itu di awal loh, kayak good read sebenarnya dari tim Liquid Philippines. Dan Coach RC berarti udah mengingatkan nih om, kalau misalkan ini Uranus pasti bakal nge-cut. Yep. Dan bener adanya.
Dan kebaca sih sebenarnya juga ya. Ya good read banget lah. Ini semenjak Cram dari kena First Blood, game plan-nya nggak berjalan. Nah, sama satu lagi nih, Lancelot yang dimainkan dengan Sekis. Belum peak perform dari Lancelot sih yang biasa kita lihat gitu loh. Belum pada Lancelot ya yang umumnya kita lihat yang bermain di MSC. Emang karena Sekisnya dengan Lancelot atau memang lagi di hari ini aja nih? Di MSC aja nih? Jarang sih ngeliat dengan Lancelot, tapi harusnya hari ini juga berpengaruh ya. Mungkin pressure ya, masuk untuk Sekis. Dan gak cuma Cram sebenarnya, dari lini yang berbeda, Innocent itu sudah full plating tadi. Iya, Dia itu full plating habis, Be. karena Oheb-nya juga nggak fokus untuk laning kan. Ya, fokus team fight. Fokus team fight. Ini gak tahu ya Bude, kayak aku merasa di beberapa tim Cloud itu sabar, kayak Nino gitu kan sabar. Tapi untuk Oheb dia maunya perang terus Bude. Iya, nggak ada kata El sabar di sini. Untuk Oheb sendiri dari nggak hanya game ini masalahnya, dari Iya. game-game sebelumnya apapun yang terjadi, pokoknya Oheb akan bersama dengan kawan-kawan perang. Iya, Blazing Duet di tengah-tengah ya langsung ya. Duet, iya dan selalu seperti itu. Bahkan Gelut terus. waktu lawan Onyx aja, waktu lawan Onyx ID kemarin, Cloud-nya datang tiba-tiba di turtle kedua. Iya, itu lumayan membingungkan ya. Jadi bayangkan 2 poin kill ini adalah poin kill awal game. Iya, Iya. habis itu udah gak ada lagi. Iya. Dah, Itu semuanya Sekis kena disetir. solo Solo kill sama Oheb. Iya, karena udah jadi ya tadi ya. Harusnya buat Dan Cloud-nya dia. efek dari Master Assassin juga. Betul. Ini Jadi berarti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. yang tumbang cuma 2 orang nih berarti dari Ya. LPH. Pasti. Dan itu ada Iya, di hanya JP Sunford. dan Sunford. Ya, wajar ini dua frontline. Ya, dan ini Sanji juga masih dengan Chusin loh. Entahlah ya, ini kayak Chusin juga satu hero yang harus diradarkan mungkin. Kalau aku malah berpikir ini hero yang emang sengaja dibikin overthinking Om. Hmm. Karena sebenarnya jawabannya udah ada kan. Dia main Lancelot. Tapi mungkin gak expect bahwa yang direpotin bukan Lancelotnya, tapi Gatot Kacanya, Uranusnya, Parsianya, Kiminya yang direpotin. Jadi ya Lancelot biarin aja. Ya, ini selangkah lebih dekat juga untuk tim Liquid Philippines. Akan makin bisa mengukir life changing. Wah, Call TZ Iya. komplit nih. Komplit juga melengkapi ya. wah bayangin Bude betapa nyeseknya view. Tahun lalu mereka runner up. Iya. Tapi sekarang ini Karl TZ udah depan mata buat lengkapin menamatkan MLBB. Ya, Iya. pasti dengan statistik yang sama. Perfect turtle. Gak ada turret juga yang pecah diberikan ke SRG. Ini benar-benar full domination tadi untuk Total tim Liquid Dari segi Philippines. poin kill, dari segi objektif, dari awal sampai akhir, nggak ada kesempatan untuk SRG Uji buat comeback gitu tadi. Ya kayak coba unggul apa coba objektif. Oh, plating. Plating, benar. Full plating loh. Iya. Full plating, Full plating Kimi. tetap kalah Bude. Kayak aku baru mau ngomong kayak coba unggul apa Bude, you name it. Asik. Tapi bener dipikir-pikir oh ada satu si plating Iya, udah. full plating. Kayak nggak ada lagi habis itu. Ya, dan Oke. Kimi juga bukan hero yang bisa ngedodge kalau sudah kena quad shadow tadi. Benar. Apalagi kalau di slam. Wah, di spread. Wah, repot dia. Tapi Ya, ada wajah Kram di sini sebagai sandbag dengan 8.000 pakai Uranus. 1000. Tapi 1.000 gold. GPM. Oh, udah berapa kali dapetin 1.000 loh? Banyak ya kita ya. Ini ketiga kalinya kalau nggak salah. Ini ketiga kalinya kalau nggak salah ya. Tapi ini jujur ini terlalu cepat sih Bude gamenya. 10 menit 7 Ya. detik. Betul, Berarti betul. per menit udah dapetinnya 1.000. 1.000. Seribuan Iya. ya, Seribuan. seribuan per menit. Oh, dengan Cloud. Ternyata dia nggak fokus untuk farming. Dan memang ini yang cocok mungkin untuk gerakan tim Iya, Liquid. playstyle-nya. Playstyle-nya masuk ya, yang biasanya ini kalau kan anteng aja di laning. Iya. Sabar ya, tunggu 3 item ya, baru ikut ya. Nggak usah. Apalagi nih tengok yang di pojok kanan malah junglernya dari Call TZ dengan Hayabusa. Dia tak tumbang, dia bisa kasih deal damage besar juga. Terus juga mereka ini bagusnya adalah mereka masuknya barengan tadi. Jadi waktu ada shadow kill yang dipakai, lompat Follow juga, ada up, blazing duet juga tadi. Nah ini bareng-bareng. alasannya nih, alasannya maksudnya Omo ini Bude. Set, set, Ini shadow nah, kill, set. tapi karena shadow killnya cuma dapat satu. Nah, di execute-nya ternyata sama Oheb-nya, sama Blazing Duet. Iya. Jadi mau nggak mau kayak ada 2 layer. Kalau tadi kan sebelumnya 3 layer. Iya, Sekarang cuma 2 layer, tapi dua-duanya punya damage. Dan masuk semua. Masuk semua, jadi masalahnya. Masuk semua, nggak bisa dihindarin. Nggak ada yang bisa diperbuat oleh SRG Uji di game tadi. iya. Ini bener-bener. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak, aduh. Enggak. Game keempat enggak sih harusnya. Game, ya, Game keempat enggak. beda sih. Ya. Oke. Game pertama mungkin masih lah. Game keempat tidak ada celah. Tim Liquid nggak kasih napas dengan hero yang tepat eksekusi yang baik juga dari tim Liquid benar-benar membuktikan diri. Dan ini menjadi pressure yang sangat besar untuk SRG OG.